Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratisa Fitri dari kelas C10 Prodi S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101214860. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal bisnis atau proposal usaha guna memperoleh suntikan dana dari investor untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Teknik Regulasi dan Komunikasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Rati selaku CEO dari perusahaan Rasa Group Indonesia. Di sini saya ditugaskan untuk memberikan penjelasan dan juga mempresentasikan terkait hal-hal yang berada di perusahaan kami. Adapun mungkin yang perlu saya sampaikan kepada Ibu, yaitu salah satu diantaranya adalah terkait dengan overview perusahaan, peluang usaha, barang dan jasa yang kami tawarkan, konsep bisnis, strategi bisnis, kondisi kompetitor, dan yang terakhir, perhitungan keuangan. Usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang menjadi lebih baik. Suatu badan usaha yang kita jalankan dapat menghasilkan laba atau pendapatan yang semaksimal mungkin kita menyelenggarakan usaha yang bermanfaat dan menguntungkan bagi kesejahteraan hidup. Selain itu, dalam menjalankan usaha harus mengikuti hukum-hukum ekonomi yang rasional dan norma-norma kebiasaan dalam dunia usaha sehingga dapat membantu pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga membuka luas bagi pihak swasta untuk berpartisipasi memenuhi permintaan dan kebutuhan pokok masyarakat yang semakin meningkat. Aktivitas perdagangan merupakan suatu komponen ekonomi dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Maka saya berinisiatif untuk membuka usaha ramah lingkungan, yaitu usaha rumah tangga yang bergerak di bidang produksi cemilan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan overview perusahaan. Nama perusahaan kami adalah CV Rasa Group Indonesia. CV Rasa Group Indonesia ini berdiri pada tanggal 15 Desember tahun 2019. Selanjutnya, sejarah berdirinya perusahaan ini adalah berawal dari kegemaran pemilik terhadap makanan pedas dan melakukan inovasi berupa pembuatan makanan untuk cemilan pedas dengan beraneka ragam bentuk dan juga rasa. Dari awal berdirinya perusahaan kami mengalami pertumbuhan bisnis yang cukup pesat, dikarenakan produk yang kami hasilkan dan produk yang kami buat sangat diminati oleh masyarakat, terutama baik itu dari masyarakat kalangan bawah hingga menengah ke atas. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu tentunya usaha yang kami jalani tentunya mengalami kemerosotan karena kondisi pasar yang sewaktu-waktu dapat turun. Adapun visi misi yang kami pegang di perusahaan ini, visinya yaitu berupa sehat dan bermanfaat, dan misinya adalah yang pertama, menciptakan produk yang bebas bahan pengawet, yang kedua, memasarkan produk yang halal, dan yang terakhir, membuat cemilan dengan pemeliharaan tema teman santai paling asik. Untuk yang selanjutnya, perusahaan Rasa Group Indonesia ini bergerak di bidang produksi makanan ringan yang relatif pedas dan juga gurih, yang sangat diminati oleh masyarakat luas, terutama kalangan anak muda hingga orang dewasa, dengan menggunakan banyak sekali bahan-bahan alami dengan inovasi lebih kekinian dan juga sehat pastinya. Untuk yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim kami yang bekerja keras dalam membangun perusahaan kami. Yang pertama ada Ibu Ratisa Fitri sebagai CEO sekaligus pemilik dari CV Rasa Group Indonesia. Yang kedua ada Ibu Alfiana Putri sebagai operator produksi di CV Rasa Group Indonesia. Dan yang ketiga ada Ibu Jasmine Zulkifli sebagai operator pemasaran di CV Rasa Group Indonesia. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan peluang usaha yang ada di perusahaan kami, yaitu CV Rasa Group Indonesia ini merupakan usaha di bidang kuliner di mana memberikan solusi kepada pencipta makanan pedas yang sehat dan juga aman tanpa bahan pengawet. Hal ini pasti menjadi bidikan pasar yang sangat luas di mana produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami memiliki banyak peminatnya, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan orang dewasa. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan keunggulan dari produk kami. Kami memproduksi makanan ringan dengan bahan yang sangat alami dan tanpa bahan pengawet dengan nama produk Dapur Rasa.
dengan menghasilkan solusi-solusi sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang kami buat ini dapat dikonsumsi oleh kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Yang kedua, produk yang kami buat juga menjadi solusi yang tepat untuk para pecinta makanan pedas yang sehat dan aman. Yang ketiga, produk yang kami buat ini sangat ramah lingkungan dan juga bebas dari bahan pengawet. Dan yang terakhir, memiliki peluang yang baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konsep bisnis dengan menggunakan metode bisnis kanvas. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan key partners. Di sini ada 5. Yang pertama adalah membangun kerjasama bersama dengan petani. Yang kedua, kurir logistik. Yang ketiga, pemasok kemasan. Yang keempat, marketplace. Dan juga yang kelima, reseller. Yang selanjutnya terkait dengan cost structure. Ada 5 jenis. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya mesin produksi, biaya tenaga kerja, biaya pengiriman, dan juga biaya iklan. Untuk poin selanjutnya adalah mengenai key activities. Ada 3 jenis yang perusahaan kami lakukan. Yang pertama adalah memilih dan juga menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, mengolah produk dengan kualitas terbaik dan juga higienis. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Untuk yang selanjutnya adalah key resource. Ada 5 jenis. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, paten merek. Yang ketiga, alat produksi. Yang keempat, buruh produk. Dan yang kelima adalah modal. Untuk yang selanjutnya adalah value promotion. Ada 6 jenis yang kami lakukan di perusahaan kami. Yang pertama, cemilan sehat. Yang kedua, dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, tersedia dalam berbagai varian rasa. Yang kelima, memiliki rasa yang lezat. Yang keenam, kaya akan mineral sehingga menjaga jaringan fungsi tubuh dengan baik. Untuk yang selanjutnya adalah customer relationship. Ada 3 jenis. Yang pertama, memberikan bonus kepada pelanggan setia. Yang kedua, memberikan promo di sosial media dalam pemilihan produk dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, melakukan inovasi produk. Yang selanjutnya adalah customer segments. Ada 4 jenis atau 4 yang kami lakukan. Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua dewasa, yang ketiga remaja, dan yang terakhir adalah orang tua. Untuk channelsnya, dalam melakukan penjualan produk kami melakukan 3 metode. Yang pertama menggunakan bazar, yang kedua sosial media, dan yang ketiga marketplace. Untuk yang terakhir adalah terkait dengan revenue stream. Penghasilan yang kita dapat adalah hasil dari keuntungan penjualan produk dengan berbagai varian rasa yang dibeli atau dijual dengan sistem online maupun offline. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan strategi bisnis yang ada di perusahaan kami. Yang pertama ada kompensasi input. Sumber daya dan kapabilitas yang telah ditetapkan menjadi sumber keunggulan kompetitif untuk perusahaan atas rivalnya. Yang kedua ada strategi. Tindakan yang terintegrasi dan juga terkoordinasi yang diambil untuk memanfaatkan kompensasi inti dan menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Yang terakhir ada strategi dan tingkat bisnis, yaitu aksi yang diambil untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan memperoleh keunggulan yang kompetitif dengan mengeksploitasi core competence pada pasar produk tertentu. Dan yang selanjutnya terkait dengan kondisi kompetitor. Kondisi kompetitor di sini perusahaan kami menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, opportunity, weakness, dan juga threats atau ancaman. Bisa dibaca sendiri, ada 4 poin dan juga ada beberapa poin mungkin dalamnya. Dan yang untuk selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Untuk modal yang diperlukan oleh perusahaan kami untuk modal awalnya, yaitu kami menggunakan perhitungan modal awal sama dengan modal akhir dikurangi price dikurangi laba. Untuk BEP-nya mungkin bisa dibaca sendiri, dan untuk laba dan ruginya bisa dibaca juga. Kebetulan perusahaan kami mengalami peningkatan keuntungan yang sangat tinggi mulai dari awal mula pendirian hingga saat ini. Dan untuk presentasi keuntungan yang didapat oleh para investor per tahunnya sekitar 10-15%. Berikut adalah terkait dengan laporan laba ruginya pada perusahaan dan juga cash flow-nya pada tahun 2019 kemarin. Baik, untuk presentasinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin terlebih dahulu, Bu? Iya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Semoga dapat
menjadi bahan pertimbangan untuk ibu untuk bergabung dalam perusahaan kami. Terima kasih banyak. Mungkin dicukupkan sekian mengenai presentasi proposal bisnis vertikala, semoga dapat menginspirasi dan juga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.